Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata pelajaran desain busana. Dan pada video kali ini kita akan belajar mengenai proporsi anak. Baik, jadi sebelum kita memasuki materi pembuatan busana anak sesuai dengan konsep kolase, terlebih dahulu kita akan membuat bagaimana membuat busana proporsi atau perbandingan tubuh anak usia 4-6 tahun ya. Jadi sebelumnya persiapkan terlebih dahulu sketchbook kalian. Kemudian kalian buat garis tepi seperti biasa. Kemudian kalian membuat garis sumbu seperti ini. Jadi tinggi kepala yang akan kita gunakan adalah 3 cm. Dan perbandingan tubuhnya adalah 5 kali tinggi kepala. Jadi silakan kalian membuat garis sumbu dari 0, 1, 2, 3, 4, sampai 5 dengan masing-masing tinggi kepalanya adalah 3 cm. Jika sudah, kita akan lanjut membuat proporsi anak, dimulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Untuk lebar kepala dari proporsi anak adalah 3/4 dari tinggi kepalanya. Jadi bisa kita perhitungkan 3/4 dikali 3 cm. Maka akan ketemu kurang lebih 2,25 cm. Setelah itu kita bagi dari sumbu ini ke kiri kurang lebih 1,1 cm, kemudian dari sumbu tengah ini ke kanan 1,1 cm. Jadi kita bagi 2. Begitu juga yang bagian bawah. Lalu kita garis seperti biasa. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian lanjut ke bagian leher. Ya, jadi lebar lehernya itu adalah setengah dari lebar kepala. Jadi kurang lebih ke kiri 0,5, ke kanan juga 0,5. Jadi di sini dan di sini untuk lebar lehernya. Kemudian batas bahu, jadi dari sumbu 1 hingga 2 kita bagi 5. Jadi ketemu kurang lebih 0,6. Ya, jadi setelah kita bagi kurang lebih 5 bagian. Nah, batas bahu berada di 1/1/5. Jadi ada di 0,6 yang pertama. Kita buat garis melintang. Boleh putus-putus, boleh lurus saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu, untuk lebar bahunya sama dengan tinggi kepala. Ya. Jadi untuk lebar bahunya sama dengan tinggi kepala. Tinggi kepala yang kita gunakan tadi adalah 3 cm. Jadi ke kiri 1,5 cm, ke kanan 1,5 cm. Ya. Jadi kita dapat buat garis bahunya seperti ini.
Lalu garis lehernya dapat kita garis sampai ke bawah. Ya. Saya pertebal lagi garis kepalanya. Oke, begini. Kemudian lanjut ke pinggang. Pinggang terletak di sumbu nomor 2. Ya, jadi di sumbu yang ini. Dengan lebarnya sama dengan lebar kepala. Jadi lebar kepala tadi kita menjumpai 2,25. Jadi ke kiri kurang lebih 1,1, ke kanan juga 1,1. Lalu dapat kita tarik garis penghubung antara bahu hingga pinggang. Oke, seperti ini. Setelah itu lanjut ke panggul. Jadi panggul itu terletak di antara sumbu nomor 2 dan sumbu nomor 3. Nah, menentukannya adalah jadi letaknya berada di 2/3/4. Jadi antara sumbu nomor 2 hingga nomor 3 kita bagi menjadi 4 bagian. Ya. Jika tinggi kepalanya tadi kurang lebih adalah 3 cm, maka jika dibagi 4 ketemu 0,75. Jadi kita buat di sini 0,75. Jadi sudah terbagi 1, 2, 3, 4. Untuk nanda semua tidak perlu dibuat garis lengkung seperti ini ya. Ini hanya memudahkan bagi nanda semua untuk dapat memahami, jadi tidak perlu dibuat garis lengkung seperti ini. Baik, setelah itu letak dari pinggangnya adalah 2/3/4. Jadi letaknya berada di sini. Kita buat garis melintang. Boleh garis lurus, boleh garis putus-putus. Ya. Kemudian kita tentukan lebar dari panggulnya. Lebar dari panggulnya ini kita samakan dengan lebar bahu. Jadi tadi lebar bahunya adalah 3 cm, maka lebar panggulnya juga kita buat 3 cm. Jadi ke kiri 1,5, ke kanan 1,5. Lalu kita hubungkan garis dari pinggang ke panggul. Oke, sudah. Kita lanjut ke lutut ya. Jadi letak lutut ini berada di sumbu antara nomor 3, sumbu ketiga hingga sumbu keempat ya. Untuk menentukan letak lututnya, kita perlu membagi antara sumbu nomor 3 hingga 4 dibagi menjadi 3. Jadi tinggi kepalanya tadi adalah 3 cm. Jika dibagi 3, maka kita peroleh 1 cm, masing-masing 1 cm. Ya, jadi sudah kita dapatkan 3 bagian seperti ini. Nah, letak dari lututnya adalah pada sumbu ketiga 2/3. Jadi letaknya berada di sebelah sini. Kita buat garis melintang. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk lebar lututnya, ya. Jadi dari sumbu yang tengah ini kita geser terlebih dahulu kurang lebih 0,25 cm atau 1/4 cm supaya lututnya memiliki jarak ya, tidak gabung. Jadi kita buat jarak di sini. Nah, untuk lebar lututnya kurang lebih adalah sama dengan lebar perutnya.
Jadi tadi kurang lebih 2,25 kita bagi menjadi 2 ya. Jadi kurang lebih 1,1 atau bisa dibuat 1 cm juga tidak apa-apa. Setelah itu kita gabungkan garisnya. Kita hubungkan garisnya kurang lebih seperti ini. Jadi jarak yang di tengah ini opsional ya, tidak harus 0,25 cm ya. Jadi boleh setengah senti atau lebih kecil dari 0,25 cm. Jadi di sini opsional ya. Kemudian setelah lutut kita lanjut ke bagian mata kaki. Mata kaki berada di antara sumbu nomor 4 hingga nomor 5 dan letaknya berada di sumbu ke-4 2/3. Jadi antara sumbu 4 hingga 5 kita bagi menjadi 3 bagian terlebih dahulu. Jika tinggi kepalanya 3 cm, maka diperoleh kurang lebih 1 cm. Kita bagi di sini. Jadi sudah kita peroleh 3 bagian. Nah, letaknya berada di sini. Sumbu ke-2/3. 4 2/3-nya. Ya. Kita buat garis melintang. Nah, untuk lebar dari tumitnya ya, itu adalah sama dengan lebar leher. Tapi kita berikan dulu jarak di sini supaya tumitnya atau mata kakinya itu tidak menyatu ya. Kita buat jarak kurang lebih setengah senti boleh, atau disamakan dengan yang atas boleh, jadi opsional ya. Lalu lebarnya adalah tadi lebar lehernya kurang lebih setengah dari lebar kepala ya. Jadi kurang lebih 0,5 atau 0,6 ya. Jadi 0,6 ya. Oke, jika sudah kita gabungkan garisnya. Hubungkan garisnya ya, jadi kurang lebih seperti ini. Lanjut ke ujung kakinya ya. Untuk ujung kakinya kita samakan dengan lebar lutut. Nah, untuk jaraknya kita beri jarak kurang lebih 0,25 ya. Jadi yang atas ini tadi 0,25, yang bagian sini setengah senti, kemudian yang bagian bawah lagi kita buat 0,25 dengan lebar sama dengan lebar lutut ya. Lalu kita hubungkan dengan garis. Nah, ini dia kurang lebih proporsinya. Lanjut ke bagian tangannya ya. Untuk bagian tangannya seperti biasa, letak siku batasnya sama dengan pinggang. Jadi di sini. Jadi dari pinggang kita beri jarak kurang lebih setengah senti boleh, atau 0,75 juga boleh ya. Jadi saya menggunakan 0,75. Setelah itu kita buat lengannya.
Kemudian untuk batas pergelangan tangannya ya, itu adalah di sini ya. Jadi di bawah panggul. Jadi berada di sumbu nomor 3. Untuk jaraknya ini opsional ya. Boleh setengah senti, boleh 1 senti. Kemudian tidak harus sama antara satu sisi dengan yang lainnya. Baik, setelah proporsinya kerangkanya selesai kita buat, baru setelah itu kita tambahkan dengan dagingnya ya. Jadi kita isi dengan dagingnya. Kemudian untuk perlu diketahui juga, untuk letak mata itu berada di sumbu yang ini. Jadi tadi kan bagian kepala kita bagi menjadi 3 ya, dan letak mata itu kurang lebih berada di sumbu yang ini. Jadi kurang lebih di tengah-tengahnya ya. Kita buat kepalanya dulu. Ya, jadi kurang lebih seperti inilah proporsi dari atau perbandingan tubuh anak usia 4 hingga 6 tahun. Ya. Selamat mencoba ya, dan pastikan setiap ukurannya itu sesuai ya. Jadi harap lebih teliti. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat desain sesuai dengan konsep kolase. Ya. Jadi persiapkan diri kalian untuk minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.